semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Kali ini kita akan menyelam ke dalam topik yang mungkin terdengar sedikit menggelikan, tapi sebenarnya sangat penting dan menarik untuk kita ketahui. Kita akan membahas tentang cacingan. Ya, kamu tidak salah dengar. Kok bisa sih manusia cacingan? Bagaimana sejarah dan asal-usulnya hingga parasit ini bisa hidup di dalam tubuh kita? Siapkan diri kalian, karena kita akan mengupas tuntas misteri ini. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa itu cacingan? Secara sederhana, cacingan atau dalam istilah medis disebut helminthiasis Adalah kondisi di mana tubuh kita terinfeksi oleh cacing parasit. Cacing-cacing ini bukan teman baik kita. Mereka hidup di dalam tubuh, terutama di usus, dan mencuri nutrisi dari makanan yang kita makan. Akibatnya, penderitanya bisa mengalami berbagai masalah kesehatan, mulai dari lemas, kurang gizi, anemia, sakit perut, hingga gangguan pertumbuhan pada anak-anak. Ada banyak sekali jenis cacing yang bisa menginfeksi manusia. 3 yang paling umum diantaranya adalah cacing gelang, cacing kambuk, dan cacing tambang. Masing-masing punya cara hidup dan cara masuk ke tubuh kita yang sedikit berbeda. Tapi pertanyaannya, dari mana mereka datang? Apakah mereka tiba-tiba muncul begitu saja? Tentu tidak. Hubungan antara manusia dan cacing parasit ini sudah terjalin sejak ribuan tahun yang lalu. Untuk memahami asal-usulnya, kita harus kembali ke masa lalu. Jauh sebelum adanya toilet modern, sabun antiseptik, dan pemahaman kita tentang kebersihan seperti sekarang. Para arkeolog dan ahli paleopatologi telah menemukan bukti infeksi cacing pada mumi dan sisa-sisa manusia purba yang berasal dari ribuan tahun sebelum Masehi. Salah satu bukti tertua ditemukan di Mesir kuno. Dalam tulisan-tulisan papirus kuno, mereka sudah mendeskripsikan gejala-gejala yang sangat mirip dengan infeksi cacingan. Bahkan, telur cacing parasit ditemukan pada sampel tinja yang terawetkan dari zaman itu. Ini menunjukkan bahwa cacingan bukanlah masalah baru. Melainkan masalah kuno yang telah menemani perjalanan peradaban manusia. Jadi, bagaimana cacing-cacing ini menyebar di zaman dulu? Jawabannya terletak pada sanitasi dan gaya hidup. Manusia purba hidup sangat dekat dengan alam dan juga dengan kotoran mereka sendiri. Belum ada sistem pembuangan limbah yang terorganisir. Mereka buang air besar di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, tinja orang yang terinfeksi cacingan mengandung ribuan telur cacing. Telur-telur ini kemudian mencemari tanah, sumber air, dan juga tanaman. Siklusnya pun dimulai. Ketika orang lain berjalan tanpa alas kaki di tanah yang terkontaminasi, Larva cacing tambang misalnya Bisa menembus kulit kaki mereka dan masuk ke aliran darah. atau ketika mereka memetik sayuran atau buah dari tanah yang tercemar, lalu memakannya tanpa dicuci bersih, telur cacing gelang atau cacing cambuk bisa ikut tertelan. Air minum yang diambil dari sungai atau danau yang terkontaminasi juga menjadi sumber penularan utama. Siklus ini terus berputar dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pertanian juga memainkan peran. Penggunaan tinja manusia sebagai pupuk, sebuah praktik yang umum di banyak kebudayaan kuno. Secara tidak langsung menyebarkan telur cacing ke tanaman pangan. Seiring berjalannya waktu, ketika manusia mulai membentuk pemukiman yang lebih padat dan kota-kota mulai tumbuh, masalah cacingan justru bisa menjadi lebih parah. Kepadatan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan sistem sanitasi yang memadai menciptakan lingkungan yang ideal bagi penyebaran penyakit, termasuk cacingan. Di kota-kota abad pertengahan di Eropa misalnya, jalanan seringkali kotor oleh sampah dan kotoran manusia, membuat penyebaran telur cacing menjadi sangat mudah. Lalu kapan keadaan mulai membaik? Titik baliknya terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 dengan adanya revolusi sanitasi. Penemuan bahwa kuman dan para
penyebab penyakit mengubah segalanya. Orang-orang mulai memahami pentingnya kebersihan, pembangunan sistem saluran pembuangan air, limbah modern, penyediaan air bersih yang layak minum, dan promosi kebiasaan mencuci tangan dengan sabun secara drastis, memutus rantai penularan cacingan di negara-negara maju. Pengenalan obat-obatan cacing yang efektif seperti albendazol dan mebendazol juga menjadi senjata ampuh untuk mengobati mereka yang sudah terinfeksi. Namun, apakah itu berarti masalah cacingan sudah selesai? Sayangnya, belum. Hingga hari ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan lebih dari 1,5 miliar orang di seluruh dunia masih terinfeksi oleh cacingan yang ditularkan melalui tanah. Sebagian besar dari mereka tinggal di daerah tropis dan subtropis dengan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi yang layak. Ini adalah pengingat yang kuat bahwa kemajuan yang kita nikmati di beberapa bagian dunia belum merata. Masalah kuno ini masih menjadi beban kesehatan masyarakat yang signifikan di banyak negara. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah panjang cacingan ini? Pertama, ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan pribadi dan lingkungan. Hal-hal sederhana yang mungkin kita anggap remeh, seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah dari toilet, Memasak makanan hingga matang, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah adalah pertahanan utama kita melawan parasit ini. Ini bukan hanya tentang gaya hidup modern, tapi pelajaran berharga yang dipetik dari ribuan tahun perjuangan manusia melawan penyakit. Kedua, ini adalah cerminan dari ketidaksetaraan kesehatan global, di mana ada kemiskinan, di situ ada sanitasi yang buruk, dan di mana ada sanitasi yang buruk, di situ cacing parasit berpesta pora. Upaya untuk memberantas cacingan tidak bisa dipisahkan dari upaya pengentasan kemiskinan dan penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih dan toilet yang layak untuk semua orang. Jadi, dari mumi Mesir kuno hingga tantangan kesehatan global saat ini, kisah cacingan adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Ini adalah cerita tentang adaptasi, baik dari sisi manusia yang belajar untuk hidup lebih bersih, maupun dari sisi parasit yang terus mencari cara untuk bertahan hidup. Memang, asal-usulnya membuat kita lebih menghargai kemajuan yang telah kita capai dan lebih Sadar akan pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Semoga pembahasan kali ini membuka wawasan baru. buat kalian semua. Ternyata di balik topik yang sederhana ada sejarah dan sains yang luar biasa menarik, kan? Jangan anggap remeh kebersihan. Ya, itu adalah kunci untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari tamu tak diundang seperti Caci. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan merasa mendapatkan informasi baru yang bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar di bawah tentang apa yang paling menarik menurut kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat